Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma nashkuruna bihi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Ya Daud. Oh ya oke. وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال أيضا تزوجوا فإن خير الزاد التقوى يا أولي الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، العلم ينتفع به، أول الصالح يدعو له. صدق الله العظيم. Yang kami hormati dan muliakan beliau bunda tidak kami berdoa yang hadir dalam yang kami hormati pada saat ini pasti kita senang Idris Pulawar. Yang kami hormati pada Amirul Masjid Baitur Rahmah dan bagian dari para keluarga ini. Yang kami hormati para sahabat-sahabat kami, para ustazah, para kasisi, saudara imam masjid, entah Mas Jarod. Mas Jarod loh. Astagfirullah. Masya Allah. Hendrik Ibowo. Yang kami hormati bapak-bapak haji, ibu-ibu haja, bapak-bapak pendidik, bapak masyarakat, bapak pemuda, para alim ulama, saudara jamaah sekalian, jamaah harian ke-7. Pertama-tama sama-sama kita menjadikan filsafat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang senantiasa memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Saya sampaikan jika nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, Allah tagih, Allah supaya jemaah sekalian pasti kita tidak mampu membayar. Walaupun kita punya jabatan tunjangan, ya, walaupun kita punya DPR RI, DPR provinsi, DPR kota, jemaah sekalian tidak akan mampu membayar nikmat Allah. Sehingga Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa in ta'udu nikmat Allah la tuhsuha. Sekiranya kita menghitung nikmat Allah, pasti kita tidak dapat menghitung Allah. Oleh karena itu tidak menghitung jemaah sekalian. Kita ini jemaah sekalian, Allah hanya ngomong kita harus sekedar bersyukur. Apa syukur yang Allah? Ya kita akan kita jemaah sekalian syukur alhamdulillah. Jadi Allah. Syukur dari nikmat itu sendiri alhamdulillah. Mau dibutuhkan kemarin mau mungkin 1-2 hari kita bisa lagi berjalan, ya. Mas Adia jamaah sekalian bisa mengatur jamaah sekalian saja kemarin, ya. Ada yang meninggal umur 42 tahun, ya. Kasmana kami katanya dipilih orang ini, Danilo. Banyak ulama lima itu hanya memang orang tahu tidak menyawa. Jamaah sekalian, ini luar biasa di Ispo Saban ini. Sehingga di sepuh sahabat itu jamaah sekalian kita beramal kepada Allah, kita minta doa kepada Allah, sehingga Nabi ini kalau sudah masuk pada bulan Rajab, sahabat bulan Ramadan nanti akan ada, Nabi memberikan tips kepada kita semua. Itu senantiasa berdoa kepada Allah. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma barik fi Sya'bana wa barik fi Ramadan. Rajab terus ketiga. Jadi doa Allah, Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa barik fi Ramadan. Ini Rajab menuju umat di Ramadan berdoa doa. Kalau kalau ini beliau Allah dibuat Allah itu mengarah. Kita ini atau itu luar biasa. Alhamdulillah masalah itu luar biasa. Bukan orang mana setengah mati. Ya berarti Allah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa jemaah Allah agar Allah perkenankan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan suci yang Allah lipat gandakan berbagai macam pahala, ya. Sehingga itu terus kita berdoa pada saat kita selesai doa apapun jemaah sekalian. Kalau masuk semacam ini,
titipkan doa itu untuk barik lagi sahabat pada kita ya Allah perkenankan aku ini dengan sabar dan pertemukan aku dengan suci Ramadan. Berapa banyaknya orang jemaah sekalian di bulan Ramadan bahkan di bulan Sya'ban dipanggil oleh Allah baik dalam keadaan sakit maupun tidak sakit. Memang putih umatnya diaturlah oleh temu di desa motor, di tanah Angola, anak-anak ya tidak. Walaupun dia wanita badimu sama dilakukan oleh Allah. Tidak ada satupun jemaah sekalian kategori apa yang kaya yang miskin, punya jabatan tidak punya jabatan ya. Tetap pada saat kita dipanggil oleh Allah menghadap Allah harus berangkat menghadap Allah lewat SK kematian. Rasul sendiri jemaah sekalian ya. Rasul itu dia punya nama bersanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu istilahnya mau talua ya. Waktu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah melihat namanya bersanding dengan Allah Subhanahu. Apa namanya itu jemaah sekalian? Apa ucapan itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri jemaah sekalian namanya bersanding dengan Allah. Toh tibanya saat sakaratul maut jemaah sekalian ya. Tibanya dia wafatkan, tibanya dia datangnya kematian kepada dia jemaah sekalian dipanggil oleh Allah menghadap Allah. Apalagi doa itu apalagi kita ini jemaah sekalian ya hamba-hamba Allah. Rasul itu hamba yang dicintai oleh Allah, hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak satu pun jemaah sekalian ya hamba-hamba ini hamba di atas dunia. Kita ini semua giliran panjang dan persoalan kepada tidak ada yang abadi. Kulluman alaiha fa, setiap yang di dunia ini akan hancur, akan binasa, semua akan kembali kepada Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzal jalali wal ikram. Yang besar itu jemaah sekalian kemuliaan Allah dan Allah. Justru kamu Subhanahu wa Ta'ala pada saat ini kita memperingati Al-Maun sudah masuk fase yang hari yang ke-7 ya. Sehingga jemaah sekalian dalam buku Daqaiqul Ahbar jelaskan kalau sudah masuk fase yang ke-7 jemaah sekalian, roh ini akan meminta izin kepada Allah. Ya Allah, aku minta izin kepada ya Allah untuk melihat jasadku yang berada di atas. Sehingga roh ini jemaah sekalian, ya, minta izin kepada Allah untuk melihat roh yang berada di dalam jasad. Jasad tersebut yang berada di alam kubur. Apa kalau lihat itu dalam jasad? Itu mungkin ya. Malah waktu ini ada sebelum jasad yang masuk dalam kubur jemaah sekalian. Setelah dilihat jemaah sekalian, ya, roh ini melihat jasad ini yang berada di dalam tubuh. Apa kata jasad? Wahai jasadku yang pernah bersama-sama aku di dunia, apakah engkau tidak tahu bahwa tempat ini adalah tempat penyesalan, bahwa tempat ini tempat penderitaan, bahwa tempat ini adalah tempat berbagai macam makhluk Allah. Seperti nama sekalian ada yang ini, ya, ulat-ulat, berbagai macam makhluk yang berbisa dalam cara. Sehingga apa kata roh jemaah sekalian kepada jasad jemaah sekalian? Mana keluarga yang selama ini bersama kamu? Mana keluarga kamu? Mana anak-anak kamu? Mana istri-istri kamu? Mana suami kamu? Disampaikan semacam jemaah sekalian. Mereka telah meniadakan kamu seakan-akan mereka telah melupakan kamu dan kamu tidak mendoakan kepada kamu. Luar biasa. Kalau kita jemaah sekalian sebagai anak, ya, almarhum kan punya anak. Kalau kita sebagai anak, kewajiban anak berdoa kepada orang tua. Ingat itu jemaah sekalian, kewajiban anak. Ya, jangan sampai kita jemaahkan berdoa kepada orang tua. Mereka itu di satu keasingan, tempat yang jauh dengan kita. Tapi jangan lupa jemaah sekalian, mereka butuh terus pengawalan doa dengan kita jemaah sekalian. Karena sesungguhnya mereka di alam barzah yang jemaah sekalian. Bukankah Nabi menyampaikan bahwa orang yang di alam barzah seperti orang yang di tengah-tengah lautan. Kita ini jemaah sekalian, mayit jenazah yang di alam kubur proses orang yang berada di tengah-tengah lautan. Untuk apa dia jemaah sekalian? Meminta pulsa, meminta uang, meminta apa? Tidak jemaah sekalian. Ya, orang-orang yang sudah di tengah laut itu kan tidak perlu minta apa-apa. Dia bekas buang kasan kira cuma ini dia bahan atau buang kasan apa kayu atau batu. Anak mau bawa tukang makan dalam rumah.
Tuan-tuan yang perlu. Kalau orang-orang jamaah sekali, kita hamba-hamba Allah, khususnya ahli sunnah wal jamaah sekali, mereka yakin dan percaya bahwa doa yang dikirimkan kepada almarhum jamaah sekalian pasti akan menjadi cahaya penerang almarhum jamaah atau almarhum jamaah sekalian di alam kubur. Bahkan dia menyampaikan, ya, dan menyampaikan dalam riwayat Ibnu Abbas, siapa yang berdoa, siapa yang membacakan Al-Quran dan berzikir kepada senanya atau kepada almarhum, ya, tidak lain surga bagi yang diberikan oleh Allah pada orang yang berdoa kepada almarhum. Apalagi anak jamaah sekalian berdoa kepada orang tua tidak akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih menyampaikan idza matal insanu an qata'a amaluhu, apabila hamba Allah sudah meninggal dunia terputus semua dia persoalan dunia, tidak lagi sholat, tidak lagi kasana kembali, tidak lagi berkampanye, tidak lagi mau cari-cari, tidak harus terputus semua. Yang ada kaitannya tinggal 3 jamaah sekalian. Yang pertama adalah ilmu yang tabau, ilmu yang selama ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Ada 2 ilmu jamaah sekalian, kalau ilmu piuhu, kalau ilmu meletok. Ada ilmu yang berbeda, umur-umur UPNP atau itu namanya UPNP tidak lupa dalam isi beberapa pertama itu, ya. Sekarang itu kalau itu wali-wali itu dia rasa alam, ya kita tidak merasa. Karena biasanya sakit hati orang. Memukul-mukul mereka lupa-lupa kata kalian. Andai kata jamaah sekalian itu kita buang ilmu, kemudian kita meninggal dunia jamaah sekalian, kemudian kita mau meninggalkan warisan yang tidak baik. Dia memberikan jamaah. Andai kata kita meninggal jamaah sekalian, ilmu yang pernah kita wariskan, kita akan mendapatkan warisan ilmu yang buruk, yang jelek jamaah sekalian, dan mengalir kepada kita bukan kebaikan jamaah sekalian, tapi mengalir kepada kita jamaah sekalian hal yang buruk di alam barzah. Tapi kalau orang yang mengajarkan ilmu yang baik adalah di Pak Guru ini guru, ya, bahkan pernah jadi guru di SDN sekolah Kamal dulu ya, mereka tahu itu orang seperti Iqbal Kamal Bakur, orang ikuti Bakur sebelum sama-sama musik populer luar biasa. Ilmu yang begini jamaah sekalian dikehendaki oleh Allah. Ilmu yang tahu, ilmu yang bermanfaat. Kalau mereka memanfaatkan, kita mengajar seseorang jamaah sekalian. Setelah kita mengajar, kemudian apa yang kita ajarkan mereka amalkan, mereka transfer kepada yang lain jamaah sekalian. Kita mendapatkan pahala dari apa yang kita laksanakan jamaah sekalian. Bahkan kita sudah di alam barzah, di alam kubur, bertahun-tahun kita di alam kubur, kita masih mendapatkan aliran pahala jamaah sekalian dari apa yang kita laksanakan, ya. Sehingga itu jamaah kita berusaha, anak-anak kita yang kita sekolah, kita berusaha disampaikan di sekolah mengaji. Kasih tunjuk jamaah sekalian. Apakah kita mendapatkan pahala dari apa yang kita laksanakan kepada anak kita? Mendapatkan jamaah sekalian. Bukan nanti orang nanti kita berikan petunjuk kepada anak-anak kita pun jamaah sekalian, kita berikan petunjuk jamaah sekalian, pasti akan mendapatkan ajar berpahala tersebut. Di sini ada pimpinan madrasah Taman Pengajian Arah Ibu Haja Ani Sabi, ya. Alhamdulillah, walaupun beliau di dalam khusus semacam sudah bersih sebagai guru, ya, tapi beliau punya semangat, dia pengen lebih anak buah mengajar dan lebih anak-anak murid luar biasa, ya, beliau ini. Yang seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua jamaah sekalian, amal yang terus mengalir di alam setelah kita meninggal dunia adalah sedekahun zariyatun. Apa yang kita sedekahkan jalan Allah, ya. Pokoknya kita memberikan sesuatu di masjid Antasara atau di masjid Baitur Rahmah. Yang mana kalau kita Baitur Rahmah Antasara karena ada apa kalau ada yang terjadi Antasara mesti diangkat Antasara, ya. Di mana Baitur Rahmah kan dulu dan Baitur Rahmah. Kita memberikan sesuatu sebenarnya satu lantai pada saat kita meninggal jamaah sekalian. Sepanjang itu masjid itu dipergunakan oleh orang yang seperti Allah Subhanahu, kita mendapatkan ada pahala itu jamaah sekalian. Kalau bagaimana kita memberikan balon, ya, tiba-tiba kalau itu soal musim,
Pahala apa pahalanya masih mengalir itu habis itu orang tuh mengalir pahala ya mau ya sebenarnya tidak yang mas kalau kita memberikan sesuatu seperti balon di masjid kemudian balon itu soal dan mas kalian berarti sudah selesai dia punya amal ganti lagi dengan balon ganti lagi dengan amalan yang baru sehingga kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita kesempatan diberikan kehidupan kita masalah kesempatan kita ya kesempatan kita untuk beramal sehingga kita harus berlepas tapi pula khairat berlomba dengan persoalan kebaikan. Kalau berlomba kita terus berlomba jamaah pada saat datangnya kematian kepada kita jamaah sekalian, berarti kita sudah siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menjamaskan Allah berikan kepada kita semua tidak lain dan tidak bukan sampai ke dalam Al-Qur'an, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Saya mau tunggu pada tadi kedua. Lalu ada sampai dua soal dari Pak selesai. Tidak mungkin aku tuh semua karena apa sebenarnya aku belum paham. Kalau kita apa ini bukan suku bunta isi sifat juga dan kita semua keren. Mulai kalau tadi dia lagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang kedua as-salatatul jariyah yang terpungkiri bahkan ada menyampaikan salah satu yang diistimewakan oleh Allah adalah orang-orang kaya yang dermawan. Orang kaya di sini banyak termasuk di Gunung yang punya dermawan. Apa dermawan jamaah sekalian? Pada saat datang kepada mereka orang yang meminta sumbangan, mereka tidak perlu lagi bertanya, karena ini kuat dengan ini masih meminta kita masih murah, tidak usah. Berikan saja sesuai dengan apa kemampuan kita. Kalau anda tidak ada masker, jangan pun berada di sana. Itu benar, jangan menghibur di bawah. Mau ikut tetap di sana. Soalnya hati orang datang kamar berkata polong. Kalau itu bisa lagi obat dia boleh berkasih dari sana aja. Bukan kamu gitu. Buat kita tak polong bisa lagi hati. Buat dia gitu. Dia berarti mau tak cuci kesana kain. Nah mana hujan, mana mau buat dia yang mulia. Assalamualaikum kita rezeki. Bahkan dia menyampaikan. Berikanlah sedekah seseorang walaupun orang itu berada di atas keledai. Berarti kalau ada di atas keledai orang mampu. Di atas keledai. Apalagi buru-buru ini akan menambah penambahan gaji. Akan mendapatkan penambahan gaji dari gaji 13 menjadi gaji 15. Kalau kita kesalahan, bisa jawab dengan tahun 12, 17, komen. Allah Subhanahu ini sedekah. Bahkan Nabi menyampaikan salah satu amal yang dimuliakan oleh Allah adalah orang-orang kaya yang dermawan. Luar biasa, dia kaya jamaah sekalian. Tadi kisahnya luar biasa. Ada orang yang tak kaya tapi dia betul-betul solusi. Kalau dia kira-kira pengaruh dia atau yang pengaruh kehidupan. Karena dia orang yang begitu. Salam mulus kan mati salam mulus. Kalau itu kira-kira orang dia lagi aneh. Jago, jangan, jangan, jangan. Oh sekarang mati tak perlu. Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini menyampaikan orang yang kaya jamaah sekalian itu dermawan yang dengan tangan jamaah sekalian as-sahara dia akan dipertemukan, dia akan dibukakan oleh Allah satu pintu surga di mana pun dia akan masuk di pintu surga itu. Satu kemuliaan itu jamaah sekalian. Walaupun dalam satu hadis kata dari yang berarti itu foto lagi. Allah Subhanahu wa taala kita ini jamaah sekalian, kita ini diberikan oleh Allah satu kemuliaan setelah kita berikan dunia. Tergantung bagaimana kita memahami kehidupan jamaah sekalian. Tergantung kepada kita. Bukankah Nabi menyampaikan wa amal ma'asita fa innaka lazim bi, beramallah kamu apa yang kamu sukai. Tapi ingat, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu amalkan pasti akan dibalas oleh Allah. Hal jazal ihsan tidak ihsan. Setiap orang melakukan kebaikan, alasannya kebaikan. Datang sini kita jemaah sekalian, pasti kita akan dibalas oleh Allah kebaikan yang kita datang sini jemaah sekalian. Apalagi di bulan Rajab. Ya, di bulan Sahabat, di 10 sahabat, tidak ada di 10 sahabat.
Bahkan Nabi menyampaikan siapa yang sudah masuk nisfu sabar, dia mengerjakan satu kebaikan jemaah sekalian, kebaikan itu akan digandakan oleh Allah. Kecuali yang tidak digandakan pahala oleh Allah, orang musyrik dengan orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Hati-hati, ya. Orang memutuskan hubungan silaturahmi yang bersama persoalan perbedaan pilihan kita putuskan hubungan silaturahmi. Bahkan Nabi menyampaikan yang akan diangkat amal seluruh akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak maaf kecuali orang musyrik dan orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Ya. Terputus, artinya kita persoalkan hal yang ada game antara satu sama yang lain. Padahal kita orang Islam, ya. Bahkan pada saat kita akan dikuburkan jamaah sekalian, kita dikuburkan jamaah sekalian. Pada saat orang hamba-hamba Allah ditinggalkan oleh orang 7 langkah jamaah sekalian, para malaikat Allah akan datang kepada kita. Apa mereka pertanyakan? Mereka pertanyakan, siapa punya saudara? Siapa imam, siapa saudara kamu yang di atas dunia? Kita jawab apa jamaah sekalian? Kalau kita pernah hal-hal yang dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan birma, dengan siapapun jamaah sekalian yang pernah kita sakiti jamaah sekalian atau kita supaya mereka kita tidak mampu menjawab pertanyaan dia dilontarkan oleh malaikat bukan dan nanti kepada kerjaan kubur jamaah sekalian. Sehingga itu jamaah sekalian, mari di bulan nisfu sabar ini jamaah sekalian, para malaikat dibukanya pintu arsy Allah. Untuk apa jemaah sekalian? Untuk melihat hamba-hamba Allah mengerjakan amal-amal kebaikan, dan amal kebaikan yang kita kerjakan di bulan nisfu sabar jemaah sekalian, khususnya jalur langit yang sudah dibuka oleh Allah di nisfu sabar itu jemaah sekalian. Aku tidak mengerjakan amal itu jemaah sekalian akan diijabah oleh Allah. Kalau bukan pintu langit, ya. 7 hari yang akan dibuka pintu langit oleh Allah pada malam Rajab, ya, malam pertama Rajab, kemudian pada malam nisfu sabar, pada malam Jumat, malam hari raya Idul Fitri, malam hari Idul Adha dibuka oleh Allah, ya. Sehingga itu malam Jumat jemaah sekalian, kita satu minggu satu kali kan, jangan pernah kita merayakan, kita berdoa kepada orang tua kita walaupun hanya kita kirimkan Al-Fatihah. Boleh kita baca Bismillahirrahmanirrahim sampai seterusnya. Ya, kalau kita bermimpi orang tua kita jemaah sekalian, mereka itu hanya seluruh jemaah sekalian. Ya, kita dapat dia mati mama dan tiba pada dengan piring di belakang ini. Kira-kira sama pada semua mati tidak. Orang nanti ada kan soal piring pada kapal ini di bawah dari mama sudah akan kamar yang pindah. Di belakang suami bunyi sama pada semua mati terus bapak orang di belakang. Ya sampai Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah, jamaah sekalian, mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai roh mereka yang masih sekalian, roh yang berketayangan itu jamaah sekalian, mu'annatun baina samawati wal ardi, hanya tergantung langit dan bumi. Ingat yang jamaah sekalian sama-sama jadi ilmu kita jamaah sekalian. Roh yang berketayangan antara langit dan bumi adalah orang roh para satya yang kembali kepada Allah. Dia punya masalah hutang dalam dunia, tapi ada orang masalah hutang. Kalau dia masalah dia tidak, kita masalah hutang sedikit aja yang penting yang punya uang sudah apa lupa. Mereka yang aku baca masker, tapi catatan kiraman katibin, para malaikat Allah, mereka tidak perlu lupa catatan ijazah surga Allah. Selangkah kita akan dimasukkan dalam alam surga jemaah sekalian. Lantaran hutang itu jemaah sekalian, kita masih punya persoalan dengan persoalan dunia jemaah sekalian. Suatu ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi jenazah jemaah sekalian, akan mengangkat tangan semacam ini. Tiba-tiba Rasul dibisik oleh malaikat Jibril, wahai Rasul, jangan sholat orang ini. Jangan sholat orang ini. Pada saat ini semua ini jamaah sekalian, semua angkat tangan, semua takbir mau sholat jenazah ini. Jibril mengatakan kepada Rasul, jangan sholat orang ini. Kata Jibril. Kemudian Rasul bertanya, kenapa orang ini? Karena sesungguhnya orang ini utang 2 dirham kepada seseorang. Kalau 2 dirham jamaah tidak punya utang kepada hamba-hamba Allah pun diperhitungkan oleh Allah. Bagaimana kita punya utang sampai juta-juta jamaah sekalian dengan manusia pasti akan diperhitungkan oleh Allah. Sehingga jamaah sekalian, sebelum kita kembali kepada Allah, sebelum kita menghadap Allah, kita bereskan persoalan dunia, ya. Kita urusan 50 seorang khusus dengan mati jalan, asal orang strategi, gula strategi, mulai kurangi hal-hal begitu. Tidak yang datang kamar mulai Mbak, tidak mau utang, Mas, terus tidak ada utang, kita asal terus orang itu sampai budi dia itu tidak boleh sampai mana. Kalau ada anak-anak yang bertanggung jawab, ya tidak apa-apa, ya. Karena suatu ketika jamaah sekalian,
Rasulullah akan sholat jenazah itu tiba-tiba sholat Rasul tidak jadi sholat. Abu Bakar mengatakan, wahai Rasul, andai kata orang ini punya bukan dua dirham, aku sebagai sahabat dan akan siap membayar daripada bukan itu sendiri. Orang itu seperti Allah. Taruh jauh sini Kalau ada yang bertanggung jawab semacam ya. Apalagi itu mas disebut dengan mas Ibi di rata-rata ya. Ada selalu teman saya yang masukkan berputar di kepada mas Ibi ya. Mas Ibi tanya karena Ibi itu berbeda orang gampang mau ingat aja mas sekali mas Ibi dan berada dia begitu. Kalau ada hal yang lain kekurangan bukan kekurangan jamaah sekalian supaya memperniat dia bernama. Tiba-tiba jamaah sekalian orang itu menunjukkan kepada temas ini jamaah sekalian temas ini. Orang dia tanya, bagaimana kamu punya hutang? Belum panen mas, belum panen. Karena ini musim muda dia belum panen. Tiba-tiba datang lagi mas ini musim kemarau. Bagaimana kamu punya hutang? Mati mas semua pari-pari mati. Luar biasa dan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengenal hal-hal persoalan dunia, padahal dalam catatan kiraman katibin kita tidak catatan tidak pernah terhadap jamaah sekalian akibat dari hal-hal yang kita laksanakan sehingga jelas nanti Allah Subhanahu Wa Taala kesempatan hidup ini kita laksanakan jamaah sekalian kita membereskan semua hal-hal persoalan dunia karena kita sesungguhnya akan bersama dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu ketika jemaah sekalian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan meninggal dunia jemaah sekalian dan maupun subuh oleh dan tidak bertemu saya masih perkara sama kira apa bu? Suatu ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan meninggal dunia jemaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala. Dia malah pokok ada itu dalam kisah apa Pak Bro ya? Kisah Mu'taluan. Rasul akan meninggal dunia. Rasul ini sudah orang yang masuk, sudah dibersihkan oleh Allah dari segala dosa dan maksiat oleh Allah. Pada saat yang meninggal Yesus sampaikan, wahai jamaah aku, andai kata di antara kalian ini ada di antara kalian yang telah aku hutangi, yang telah pernah aku pukul, yang telah pernah aku hina, saat ini karena aku akan menghadap Allah, saat ini aku akan bayar di antara kalian. Rasul jamaah sekalian, alhamdulillah kita akan menghadap Allah, kita tidak masalah dengan manusia, kita diam-diam ya. Kita sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ungkapan maaf yang kita berikan, ungkapan maaf yang diberikan oleh orang pada saat kita masih sebagai menjamaah sekali masih sadar mereka memberikan maaf kepada kita akan meluluskan kita di alam barzakh jemaah sekalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sekalian mudah-mudahan tidak datang setiap hal-hal semacam ini, ada acara-acara semacam ini akan menjadikan hati kita luluh, kita akan lebih meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Islam berat Allah datangkan di tengah-tengah umat jemaah sekalian tidak lain dan tidak bukan untuk menguatkan iman kita kepada Allah, bahwa sesungguhnya Allah pencipta segala sesuatu. Maksud apa yang Allah kehendaki mengucapkan kun fayakun, maka terjadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.